Bunda Dordor ini terlalu baik sama orang dan mudah percaya sama orang. Bagus, itu bagus. Tapi dampaknya untuk diri sendiri gampang disetir orang. Karena kalau saya lihat-lihat, Bang Taun sama Bunda Dordor ini, mereka udah saling anggap anak dan emak antara mereka berdua. Jadi agak nggak mungkin lah kalau tiba-tiba Bunda Dordor tuh punya kepikiran, saya mau ngelaporin anak saya lah kayak gitu kan. Nggak mungkin. Susilawati alias Bunda Dordor yang viral beberapa waktu lalu menangis saat menggelar konferensi pers. Ia mengaku tidak mendapat haknya secara utuh setelah 2 hari manggung di Jakarta. Susilawati mengatakan kedatangan dirinya ke Jakarta atas ajakan TikToker Lampung Bang Taun. Selama berada di ibu kota, Bunda Dordor dibawa berkeliling acara televisi hingga masuk dapur rekaman. Bunda Dordor memang beristirahat malam hari, namun pagi-paginya ia kembali diajak untuk mengisi acara. Walaupun kakinya terasa sakit karena terus beraktivitas, Bunda Dordor tetap memenuhi keinginan Bang Taun. Setidaknya Bunda Dordor mendatangi 9 acara dalam waktu 2 hari di Jakarta. Namun setelah kembali ke Lampung, ia merasa kecewa karena honor yang dianggap tidak sesuai dengan jerih payahnya. Pertama, Susilawati mendapat transfer 10 juta rupiah. Kemudian karena ia tampil di acara lain keesokan harinya, Bunda Dordor dijanjikan akan mendapat 6 juta rupiah. Dari total 16 juta rupiah, Susilawati ternyata cuma ditransfer 15,5 juta rupiah. Ia lantas bertanya kemana sisa uang tersebut. Tangis Susilawati pun pecah. Ia yang menggandeng pengacara hendak meminta haknya selama bekerja di Jakarta dan dibawa oleh Bang Taun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bunda Dordor merasa sudah ditipu oleh Bang Taun. Bang Taun dirasa sudah menipu Bunda Dordor. Bang Taun sudah ngolah Bunda Dordor. Bunda Dordor ngerasa sudah diolah Bang Taun. Bang Taun disangka sudah nipu Bunda Dordor. Bunda Dordor juga menyangka bahwa Bang Taun sudah nipu dia, segala macam lah. Jadi kata saya, menurut saya ini, karena saya nggak mau gerasa-gerusuk, mau memponis mana yang benar, mana yang salah, maka saya punya inisiatif sendiri. Saya cari informasi sendiri, mana yang benar, mana yang salah. Maka saya tanya sama rumput yang bergoyang, rumput, kamu setiap hari goyang. Tahu nggak masalah Bang Taun sama Bunda Dordor? Nggak ada jawaban juga dari rumput. Maka dari itu saya nggak tahu masalah dari orang tua. Di Lampung lagi heboh antara Bunda Dordor sama Bang Taun. Yang mana Bunda Dordor ngelaporin Bang Taun karena masalah uang. Saya sebetulnya nggak mau ikut campur dengan urusan mereka, karena bukan urusan saya kan. Tapi kalau saya lihat kayak nggak ada penengah antara Bunda Dordor sama Bang Taun ini. Apalagi kalau saya lihat-lihat dari teman-temannya Bang Taun, ini kayak nyudutin Bunda Dordor ya. Masalah ini ya kalau menurut saya cuma karena kurangnya transparan antara Bang Taun dengan Bunda Dordor. Menurut saya juga nggak seharusnya Bunda Dordor itu sampai ngelaporin Bang Taun kayak gitu. Yang saya lihat ya, Bunda Dordor ini terlalu baik sama orang dan mudah percaya sama orang. Bagus, itu bagus. Tapi dampaknya untuk diri sendiri gampang disetir orang. Karena kalau saya lihat-lihat, Bang Taun sama Bunda Dordor ini, mereka udah saling anggap anak dan emak antara mereka berdua. Jadi agak nggak mungkin lah kalau tiba-tiba Bunda Dordor tuh punya kepikiran, saya mau ngelaporin anak saya lah kayak gitu kan. Nggak mungkin. Ini pasti ada orang yang ngedorong Bunda Dordor untuk berani ngebuat laporan itu. Ya latar belakangnya kenapa Bunda Dordor sampai berani ngelaporin Bang Taun, itu cuma karena kurangnya transparan antara Bang Taun dengan Bunda Dordor. Transparan dengan uang dari job-job yang udah dijalani sama Bunda Dordor. Jadi menurut saya seharusnya nggak sampai ada pelaporan kayak gini. Karena saya lihat Bunda Dordor dengan Bang Taun ini, mereka udah saling anggap anak dan emak satu sama lain. Jadi poin masalahnya menurut saya adalah Bunda Dordor orangnya terlalu baik. Bunda Dordor yang mudah percaya dengan orang lain. Nih poin 2 ini bisa kita lihat dari gimana tiba-tiba Bunda Dordor bisa deket sama Bang Taun. Gimana tiba-tiba Bunda Dordor bisa buat laporan terhadap Bang Taun. Dan yang ketiga, poin masalahnya adalah kurangnya transparan antara Bang Taun dengan Bunda Dordor. Masalah duit. Yang kalau udah masalah duit nih repot boy. Ya, keluarga pun bisa jadi lawan. Ya semoga masalah cepet kelar ya antara Bunda Dordor dengan Bang Taun. Karena gimana pun Bunda Dordor tuh bunda kita semua yang sudah meramaikan Lampung, yang sudah menghebohkan jagat Lampung, jagat Indonesia dengan keseruan dia. Dan Bang Taun pun sama.
Dia yang TikToker kita, seleb kita pokoknya yang udah meramaikan dunia hiburan sosial media di Lampung ya, dengan kelucuan dia. Semoga cepat baik antara Bunda Dordor dengan Bang Taun. Ya guys. Ada benarnya juga kata orang-orang ya. Kalau kita mau tahu sifat asli seseorang itu, waktu kita berurusan tentang duit, nah akan ketahuan dia. Apakah dia jujur sama kita? Apakah dia benar-benar menganggap kita sebagai saudaranya, temannya, atau apa? Kalau sudah berurusan dengan duit, biasanya ketahuan sifat aslinya. Ya kayak gini nih, ada suatu berita yang lagi viral sekarang, yaitu Bunda Dordor yang lagi berseteru dengan seorang konten kreator Lampung yang diribut-ributkan karena masalah hasil job. Tapi menurut saya kalau ini bisa dikasih masukan, apa tidak terlalu dini membawa itu ke ranah hukum? Siapa tahu kan itu cuma kesalahpahaman loh, kesalahpahaman manajemen kerja. Bagaimana perundingannya awal? Karena kan si Abang T ini kan dia profesinya sebagai manajer, apa asisten atau kayak mana. Kalau tuh benar terindikasi ada penipuan, kan bisa-bisa saja dirembuk dengan kekeluargaan dulu. Jangan langsung main ke ranah hukum. Malu didengar orang. Jangan cuma gara-gara duit kita mau ya gitulah. Nah, kalau bisa saya usul sama Minan Susilawati ya, dia dirembukan dulu, diinterogasi dulu, si abangnya itu gimana. Kalau memang itu ternyata ada unsur penipuan, rembukan secara keluargaan dulu. Siapa tahu dia mau bertanggung jawab. Gitu Minan. Ya semoga pendapat ini bisa menjadi sebuah masukan lah, bisa menjadi solusi jalan keluar buat perseteruan Minan Susilawati dengan si temannya itu. Pasti kamu orang yang ngairin saya nih. Perasaan saya gak maling ayam. Cicilan. Nah, gini Bang Taun, gimana kamu gak dicariin orang? Bunda Dordor kan udah klarifikasi bahwasannya ini duitnya itu nggak sesuai kata dia. Nah, kalau emang seandainya kata kamu uangku sesuai dengan kebenarannya, ya kamu klarifikasi, kamu temuin. Jadi nggak jadi pertanyaan sama netizen Bang Taun. Kita ini Lampung Bang Taun, jangan sampai kita Lampung ini ya jadi dicap orang tukang olah. Kalau emang seandainya kata kamu berdikar, kamu bantu dia, ya kalau cuma dapat bagian ya wajar, kan kamu juga capek. Tapi kamu klarifikasi aja sama dia, dapat duitnya segini, jatah saya segini, artinya kan sesuai sama ini. Nah, kamu juga capek, kamu orang jalan sana ke sini sesuai. Klarifikasi yang benar sama dia. Jadi kita nggak dicap sama mereka tukang ngolah. Ya biar tahu di dunia nih kalau Lampung nih baik-baik. Oke, kamu kan udah banyak kamu di Lampung nih mirain jalan yang bagus, sudah banyak kamu sama Mbak J, udah bagus sama Mira juga. Yang penting ya buktiin Bang Taun, jangan kayak gitulah. Kita klarifikasi yang benar, klarifikasinya jelasin sama Bunda Susi itu, Bunda Dordor itu pasti tahu apa yang benarnya. Ya biar ya apa yang kita lakuin selama ini, nah itu yang terbaik gitu, yang terbaik ya apa adanya gitu Bang Taun. Oke Bang Taun, salam damai Bang Taun dari netizen Indonesia, netizen Lampung. Tembak Dordor nggak terima karena dia meminta haknya, karena atas dasar dia ditipu sama Bang Taun, karena kayak bayaran di TV mungkin nggak nyampe, bayaran di radio nggak nyampe, terus bayaran di telepati nggak nyampe. Ya jadi Mak Dordor itu mau nagih hak-haknya. Ya Mak Dordor yang ku cinta, yang ku sayang, di sini saya bukan berpihak di Bang Taun atau di Mak Dordor. Karena kenapa? Karena saya berpihak kebenaran, ya kan. Walaupun saya nggak pernah nimbrung di selama Mak Dordor di Jakarta, nggak pernah ngikut. Nah baru sekali ketemu, itu pun di rumah Willy Salim, dan itu pun kami menunggu
ya kan, nungguin emak dor-dor di rumah Willy Salim itu nyampe jam 1 malam, yang ngantuk-ngantuk gigit nyamuk, yang nyampe mulut saya kena tepuk. Ya, terus saya pulang. Lebihnya saya nggak ngurusin masalah mak dor-dor mau viral mau enggak. Tapi yang pasti mak dor-dor kalau nggak ada Bang Taun ya, mak dor-dor itu nggak bakal sampai ke Jakarta, nggak bakal diajak ke sini, ke sana, ke situ, dikawal sana, kawal sini, kawal situ. Bang Taun tuh ninggalin Lampung itu ninggalin keluarga, ninggalin kegiatannya, ninggalin konten di Lampungnya demi mak dor-dor. Iya, sebelumnya mak dor-dor ini kan ngechat saya, ya kan, kata dia nanya, betul enggak nak, ya ini chatannya nih, ya kan, saya bilang itu bohong mak, saya bilang tante yang pertama kali bohong tante, nggak mungkin follower TV 7 orang, ya kan. Masalahnya itu 7 orang tuh siapa aja, itu dakjal semua apa jenglot gitu. Nah saya bilang cobalah, ya kan, konfirmasi sama Bang Taun, ya, karena saya ini orang mageran kan, orang malesan, males bener saya ngawal-ngawal yang masalah kayak gini nih, ya kan, karena kita konten kreator Lampung dan sesama konten kreator Lampung kita bersatu, kita tuh sangat bangga bener sama mak dor-dor ini, ya kan, karena kenapa, berkat mak dor-dor Remix Lampung itu dikenal di nasional. Nah tapi tiba-tiba, ya kan, saya lihat video ini, saya telepon lah Bang Taun, Bang, apa benar Bang kayak gitu dah. Jelek buruk Bang Taun itu partner saya Bu, ya. Itu saya semua tahu jelek buruk dia, nyampe ada panu di pantat dia pun saya tahu, ya. Bang Taun tuh ya bantu ibu tuh sukarela, dan kalau misalnya ibu ngerasa dipotong, ya wajar Bu. Dia ngawanin ibu di Jakarta itu ya pakai tenaga, buang waktu, ninggalin anak keluarga, iya, demi ibu, iya, nganter ke TV sini, nganter ke TV sana, nganter ke Willy Salim. Nah iya, nyampe di Willy Salim itu jam 1 malam pun nunggu, nah duduk kayak gini kami orang, iya, kayak gelandangan trotoar, iya, demi ibu. Nah jadi gini Bu ya, di TV itu kan emang setahu saya itu duitnya itu ya nggak banyak gitu. Nah kalau ibu mau banyak minimal jadi aktor, ya itu mak dor-dor udah mantep, air matanya udah dapet, besok tinggal kontrak di Indosiar 500 episode, ya biar makin banyak dapat duitnya. Oke, entah saya. Nah inilah kata orang itu ya, enak kalau air susu dibalas air zam-zam, ini air susu dibalas air tuba, silup bah.